Ya, halo teman-teman sobat DIY. Kali ini kita akan tutorial cara pemasangan Smart Start System, yaitu biasa disebut keyless. Kalau teman-teman yang bukan penggemar DIY biasanya tentu akan menyerah, sebab ini agak sedikit lebih rumit daripada pemasangan head unit. Oke, di sini nanti kita mungkin akan lebih pelan-pelan supaya teman-teman penggemar DIY yang suka hobi melaksanakan DIY bisa menerapkannya di kendaraannya, di mobil Grand Livina tuanya. Oke. Tujuan utama pemasangan alat ini adalah untuk mengupgrade sistem startnya dengan keyless, dengan tombol push start button yang dilengkapi fitur auto lock. Kalau fitur remote start ini sih cuma buat gaya doang. Alat ini banyak dijual di toko online dengan fitur dan harga yang beragam. Yang ini dengan harga di bawah 500 tetapi sudah dilengkapi dengan immobilizer. Oke, yuk kita periksa apa saja yang ada di dalam kotaknya. Ini ada, kita lihat adalah wiring diagram dan petunjuk manual untuk pengoperasiannya. Untuk teman-teman sobat DIY, membaca wiring diagram ini sangat penting untuk memandu kita dalam nanti memasang kabel-kabelnya. Misalnya warnanya tidak sama atau triggernya beda. Ini adalah push button startnya. Kemudian ini soket 5 kabel, soket kecil sistem 5 kabel, soket besar 6 kabel, kemudian antena PKE, passive keyless entry, kemudian tombol reset button ini. Ini ada juga dikasih double tape, kabel tis, dan ini adalah main unit atau unit utamanya yang dilengkapi dengan antena juga dan 2 buah remote. Alasan utama untuk penggantian kunci kontak ini adalah untuk pemasangan immobilizer, dimana menyalakan mesinnya harus menggunakan remote. Kita tahu bahwa kalau kunci kontak itu dibobolnya sangat gampang, hanya menggunakan kunci T sudah bisa untuk menyalakan mobil. Sedangkan immobilizer jika tanpa remote, mobil tidak bisa dihidupkan. Seperti tertulis di petunjuknya di butir 61. Alat utama yang kita siapkan adalah ini DC tester untuk memeriksa kabelnya, jalur-jalur kabel. Kemudian diperlukan juga DC tester yang buatan sendiri, yaitu dimana nanti soket kunci kontak itu melacaknya areanya sempit, kita bisa buat dari peniti yang disambung dengan lampu. Kemudian yang di ujungnya diberi penjepit untuk ke negatifnya. Untuk pemasangan sekunnya kita bagusnya menggunakan crimping tool seperti ini, juga tang kupas kabel. Kemudian untuk memasang ground kunci 10, juga siapkan gerinda atau gergaji besi untuk memotong kunci. Material penunjang lainnya yaitu soket 6 pin besar, ini bisa dibeli di toko peralatan underdeal mobil di harga di sini 10.000. Kemudian siapkan juga sekun bulat untuk groundednya nanti beserta baut M6 nya yang menggunakan kunci 10. Bagus juga kalau kita siapkan ini alat untuk jumper beserta isolasi kabel. Oke, kita mulai untuk penggantian kuncinya. Mula-mula buka 3 skrup yang ada di belakang setir untuk membuka cover kunci kontak. Setelah skrupnya dibuka, ditarik saja ke bawah dan ke atas cover penutupnya. Karena kilas yang akan kita pasang adalah tipe universal, maka kita perlu soket ini.
supaya sambungannya lebih baik dibanding kita langsung jumper ke kabel-kabel kunci kontaknya. Gunakan tespen DC untuk melacak satu persatu kabel ini apa-apa saja, ditusuk satu persatu. Yang pertama kita cari adalah plus baterai, dimana sambungannya langsung tanpa kunci kontak sehingga soket bisa dilepas, ditusuk satu persatu. Jika menyala maka itulah kabel plus baterai, dimana di sini warnanya biru. Jika warnanya berbeda untuk misalnya mobil lainnya, yang penting saat ditusuk dia menyala, itulah plus baterai. Kita buat catatannya biru plus baterai. Untuk kabel lainnya berkaitan dengan posisi kunci kontak, maka kabel soket harus terpasang. Ini adalah warna coklat, dimana saat posisi kunci kontak ACC dia menyala, maka coklat adalah ACC. Oke, selanjutnya kita tusuk kabel merahnya, soket kita pasang kembali, kemudian kita putar kunci kontak. Diputar ke ACC, dia tidak menyala. Diputar ke on, dia menyala. Kemudian kita start. Karena dia tetap menyala saat di start, maka ini adalah on 1. Oke, kembali kita catat, merah adalah on 1. Selanjutnya kita cek kabel berikutnya, kita tusuk, caranya sama. Kemudian diputar kunci kontak, on dia menyala, di starter dia mati, kemudian kembali menyala. Berarti ini adalah on 2. Kita catat kabel oranye on 2. Maka sudah jelas kabel yang tersisa pasti kabel starter. Oke, kita buktikan. Kita tusuk kabel warna kuning. Kita cek ya, apakah benar ini starter. Diputar kunci kontak, jika dia saat setar menyala, ya benar, ini adalah kunci kabel starter. Oke, sekarang tinggal diakurkan dengan wiring diagram yang ada di petunjuk manualnya. Ini adalah soket 6 kabelnya yang akan kita pasang soket lagi, supaya dia untuk nanti ke depannya jika kita mau mengganti atau memperbaiki akan lebih mudah, tinggal cabut saja soketnya untuk melepas. Dipasangi skun dengan menggunakan tang krimping, kita bisa membuat sambungan soket yang bagus. Untuk soket besar 6 pin ini, dari mobilnya merah on 1 disambung ke keylessnya putih. Dari kuning starter disambung ke kuning. Yang dari mobilnya biru baterai disambung ke merah di keyless. Untuk yang oranye atau on 2 di mobil, ke keylessnya disambung ke coklat. Di mobilnya coklat aksesoris, di keylessnya disambung ke biru. Sedangkan untuk yang hitam itu disambung ke ground. Baterainya biru. Biru ada di sebelah kuning. Oke, kita pasang. Dicek sambungan dengan menggunakan DC tester apakah sudah sempurna, yaitu dengan menyalanya tespen DC. Nah, coklat ACC. Satu lagi on 2 oranye. On 2 itu oranye ini. On 2 oranye. On 2 nya berarti di sini. Oke. Hah, sudah tersambung.
Untuk kabel yang keenam yaitu kabel hitam dipasang saja ke bodi. Tadi terlupa cara buka panel bawah ini ya, ditarik saja kemudian dilepaskan, ada 2 soket di situ ya. Oke, untuk soket 6 pinnya sudah selesai, berlanjut ke soket yang 5 pin.